Okay, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Good morning, everyone. Inshallah, today I will explain new materials, especially in lesson 4, the use of adjective and nouns to modify nouns. Jadi ada 3 yang kita pelajari ini ya. Yang pertama adjective, yang kedua nouns, kemudian how to modify adjective and nouns become nouns. Nah, adjective ya kalau kita artikan dalam bahasa Indonesia itu adalah kata sifat ya, seperti long, short ya, big, small, tall ya, short, beautiful, smart. Nah, itu adjective. Nah, kalau noun itu kata benda ya. Misalnya chair, blackboard, whiteboard, students, and so on. Nah, sebenarnya adjective noun itu sendiri adalah modifier. Nah, seperti yang kita lihat di sini, ya, dalam bahasa Inggris, in English, modifier can be noun, adjective, adverb, or verb, ya, that changes the word into sentence and make it more descriptive. Nah, but today we just focus on learning using adjective and nouns to modify nouns. Apa sih yang disebut dengan modifier? Modifier itu artinya mengubah atau membentuk. Nah, misalnya using adjective to modify nouns, misalnya. Artinya kita menggabungkan atau mengubah tadi yang adjektif itu berposisi sebagai kalimat sendiri, ikut gabung dengan noun sehingga membentuk noun. Nah, itulah yang disebut dengan using adjective to modify noun. Jadi kita menggabungkan adjektif dengan noun dalam satu kalimat yang kita sebut dengan noun. Nah, jadi mungkin belum paham. Nah, mari kita lihat contoh ya. Oke. Kita lihat dulu contoh bagaimana using adjective to modify nouns itu sendiri. Nah, tadi sudah saya sebutkan di awal, adjective itu berupa kata sifat. Nah, ini berfungsinya saat ini sebagai modifier ceritanya. Ya, berfungsi sebagai modifier, maka nanti kita akan menggabungkan adjective modifier ini atau modifier adjective, ke dalam noun ya, bersamaan dengan noun, maka dia akan menjadi noun ya. Adjective ini fungsinya sebagai modifier ya. Sekali lagi adjective new, small, big, long ini sebagai modifier, become noun, menjadi kata benda karena dia sudah bergabung dengan noun itu sendiri. Nah, sebelum dia menjadi modifier, kalimatnya seperti ini. The store is new. Nah, ketika kita jadikan dia modifier, maka it is the new store. Menjadi gabung ya. Ini adalah toko buku. Ya, buku itu baru, toko itu baru menjadi itu adalah toko baru. Nah, seperti itu dalam bahasa Indonesia. The room is small. It is small room. The house is big. That is a big house. Nah, jadi dia harus bergabung dengan kata benda itu sendiri dan pada akhirnya dia menjadi kata benda seutuhnya. Ya, karena digabung dengan kata sifat ya, dan disebut dengan modifier. Perhatikan bahwa posisi modifier tidak boleh setelah kata benda utama, dia harus sebelumnya. Nah, modifiers are placed before the main nouns. Jadi modifiers ditempatkan sebelum main nouns atau kata benda utamanya. Oke. Nah, selanjutnya kita akan coba melakukan
uh, warming our brain, memanaskan otak kita dengan mengerjakan latihan. Kita coba ciptakan kalimat sendiri. Di sini saya sudah menulis sekitar 10 kata sifat ya, small, new, dan seterusnya. Contohnya, the chair is small. Ini bukan modifier, ini masih kalimat. Ya, di sini ada noun sebagai adjective, di sini sebagai di sini sebagai subjek ya, noun sebagai subjek, small sebagai adjective. Nah, bagaimana kita jadikan small ini sebagai modifier? Maka dia harus ditempatkan sebelum kata benda utama, yaitu it is small chair atau that is small chair. Nah, jadi yang adik-adik kerjakan itu adalah yang ininya ya. Ini hanya kalimat biasa saja ya, yang bukan modifier. Ini yang disebut dengan modifier. Yang mana modifiernya adalah small. Ya, chair adalah noun. Ya. Yang ini misalnya new. Anggaplah ada tas yang baru. That the chair is new misalnya. Maka kalimatnya adalah that is new chair dan seterusnya. Ya, silakan dikerjakan. Ketika mengerjakan soal, maka adik-adik bisa skip dulu atau mempost dulu videonya, kemudian kerjakan soal, baru dilanjutkan ke slide berikutnya. Ya, yang kedua, using nouns to modify nouns. Jadi ada menggunakan noun untuk memodify noun. Nah, bagaimana maksudnya? Nah, terdapat double kata benda di sini yang pada sebelumnya itu berbeda, berpisah maksudnya. Tetapi kita satukan dua kata benda itu menjadi satu yang membentuk kata benda baru, kata benda. Ya, yang tadinya berpisah itulah yang disebut dengan ketika kita menggabungkan itulah yang disebut dengan modifier. Nah, benda itu bisa, karena benda itu termasuk modifier juga. Ya, misalnya book, English, school, milk, etc. itu modifier. Nah, bagaimana cara menjadikan dia modifier? Maka letakkan dia sebelum benda utama. Kata benda utama, Misalnya the store sells book. Itu kenyataannya. Maka kita bisa mengatakan it is a book store. Buku ini bisa kita jadikan sebelum kata benda utama. Kata benda utama adalah store, ya. Atau the course provides English, ya. That is English course, ya. That is English course. The bottle has milk. That is milk bottle, ya. Jadi ini kursus itu menyajikan bahasa Inggris. Misal salah satu yang ada di program itu adalah bahasa Inggris juga. Langsung kita bilang itu adalah English course, ya, kursus bahasa Inggris atau kuliah bahasa Inggris. The bottle has milk. Ya, jadi botol memiliki susu. Maka kita bisa katakan itu adalah botol susu. That is a milk bottle. Sama seperti tadi. Nah, untuk modifiers harus ditempatkan sebelum main nouns itu sendiri. Nah, yang main nouns itu adalah bottle, course, store. Sementara book, English, ini juga semuanya noun, tapi fungsinya sebagai modifier. Ya, selanjutnya kita akan masuk kepada model contoh yang lain, ya, additional example sebagai contoh tambahan. Ada milk, ya. Ini adalah modifiers yang sudah dibentuk, ya, sebagai subjek. Kalau tadi sebagai objek, ini sebagai subjek. A milk bottle is a bottle for milk. Ini sudah menjadi kalimat. A law school is a school where students can study law. Jadi sekolah hukum di mana adalah sebuah sekolah yang di mana siswa belajar tentang hukum, misalnya. A school bus is a bus that takes students to school. Jadi bus sekolah, ya, adalah bus yang membawa siswa ke sekolah. Kemudian coffee cup is a cup that you can use for
coffee. Gelas kopi adalah sebuah gelas yang digunakan untuk kopi. Oke, itu merupakan contoh. Jadi modifiers yang sudah dibentuk tadi menjadi nouns bisa juga ditempatkan sebagai subject of the sentence. Nah, ini yang terakhir. Adik-adik sekarang belajar menjawab soal ini. Exercise sebenarnya ini adalah exercise 2 ya, bukan exercise 3. Ini mudah saja ya. Kita membuat kalimat. Dari dua kalimat ini kita menggabungkan menjadi satu dengan menggunakan modifier. Nah, kita identifikasi dulu. Yang mana yang disebut dengan modifier? They are classes. They are large. Modifiernya adalah larger. Maka menjadi they are larger classes. Seharusnya di sini ada are, jadi ada kesalahan ketik ya, mistype ya. Nah, yang kedua, it is class. We learn grammar here. Menjadi grammar sebagai modifier, maka menjadi it is grammar class dan seterusnya. Silakan dijawab sendiri. Ya, mungkin itu saja materi kita hari ini. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.